Di tengah riuhnya kota besar, Teddy hidup seperti roda yang terus berputar tanpa henti. Setiap pagi, alarm di ponselnya berbunyi seperti tanda mulai pertandingan hidup. Mata masih berat, tetapi ia harus cepat bersiap, mengenakan pakaian formal, menyusuri jalanan yang padat, dan bersaing dengan ribuan manusia yang dikejar waktu. Rutinitasnya sudah seperti skrip tak tertulis. Rapat pagi, tenggat siang, dan lembur hingga malam. Ambisi Teddy begitu membara. Ia ingin hidup serba berkecukupan, menikmati barang-barang mewah, dan suatu saat dikenal sebagai orang sukses. Baginya, kesuksesan adalah tentang angka, gaji besar, tabungan yang terus bertambah, dan jabatan yang naik dari tahun ke tahun. Namun, semakin keras ia bekerja, semakin tenggelam ia dalam siklus pekerjaan tanpa henti. Rasanya setiap detik harus produktif. Jika tidak, ia merasa gagal. Sayangnya, dalam kejaran kesuksesan itu, kehidupan sosialnya kian dangkal. Pertemuan dengan teman-teman hanya menjadi formalitas, sekadar makan malam cepat, atau pertemuan bisnis yang diselingi basa-basi. Hubungan yang ia jalin lebih sering bersifat profesional daripada personal. Di tengah keriuhan ini, ada momen-momen ketika Teddy merasa seolah berdiri di tengah keramaian, tapi tetap merasa sendirian. Di luar, Teddy tampak seperti seseorang yang berhasil. Postingan di media sosialnya selalu menampilkan potret kehidupan yang sempurna. Foto di kafe bergaya minimalis, pemandangan gedung-gedung pencakar langit, atau senyuman di tengah acara kantor. Namun, di balik layar itu semua, ia tahu ada kehampaan yang tak bisa ia jelaskan. Setiap kali tersenyum untuk kamera, ada rasa aneh di dadanya. Senyuman itu milik seseorang yang tidak benar-benar bahagia. Tekanan sosial membuat Teddy berpura-pura. Ia tahu harus bersikap seolah semuanya baik-baik saja, karena dunia tidak punya waktu untuk orang yang sedang rapuh. Bahagia adalah pilihan, begitu kata orang. Maka, Teddy memilih untuk tampil bahagia, meski hatinya semakin kehilangan arah. Setiap hari terasa seperti perlombaan tanpa garis akhir, berlari, bekerja, tersenyum, dan mengulang semuanya lagi. Tapi di malam-malam sepi, ketika ia sendirian di kamar apartemennya, pikirannya mulai berbisik. Apa yang sebenarnya kamu cari? Teddy tahu ada sesuatu yang hilang, tapi ia tak pernah punya waktu untuk memikirkan apa itu. Setiap kali rasa hampa muncul, ia menenggelamkan diri dalam pekerjaan atau mencari distraksi dari ponselnya. Ia sibuk, tapi tidak benar-benar hidup. Pikirannya selalu bising, seolah-olah suara batinnya sendiri telah lenyap, tertutup oleh deru rutinitas. Di dalam keheningan yang ia hindari, ada sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Namun, seperti kebanyakan orang, Teddy terlalu takut untuk berhenti dan mendengarkan. Suatu pagi yang terlihat biasa saja, langit di atas kota tetap biru, jalanan masih sesak dengan kendaraan, dan warga bergegas menjalani hari mereka. Namun, tiba-tiba semuanya berubah. Tanpa peringatan, seluruh kota dilanda gangguan besar. Internet mati total. Transportasi umum berhenti tanpa penjelasan. Mesin-mesin, komputer, dan perangkat elektronik serentak membeku. Orang-orang kebingungan, menatap ponsel yang tidak lagi terhubung, seolah mereka baru saja diputus dari arus kehidupan. Bagi Teddy, gangguan ini datang seperti tamparan yang tidak diharapkan. Agenda-agenda penting di ponselnya hilang makna seketika. Email yang harus dibalas, proyek yang harus selesai, bahkan pertemuan klien yang dijadwalkan, semua menjadi tidak relevan. Kota yang biasanya hiruk-pikuk kini diam, seperti orkestra yang tiba-tiba berhenti memainkan musiknya, menyisakan kekosongan yang asing dan menakutkan. Teddy mendapati dirinya berdiri di jendela apartemennya, menatap dunia yang mendadak sunyi. Tanpa internet dan transportasi, kota itu berubah menjadi dunia yang melambat. Orang-orang yang biasanya terlihat sibuk mendadak menjadi bingung, seperti robot tanpa perintah. Tidak ada rapat online, tidak ada notifikasi yang mengisi layar ponsel. Dunia yang biasanya begitu sibuk, seolah dipaksa untuk berhenti dan menghadap keheningan. Di hari pertama gangguan, Teddy masih mencoba melawan keadaan. Ia mengangkat ponsel berkali-kali, berharap jaringan akan kembali. Ia mengatur ulang kalendernya, yakin bahwa ini hanya sementara. Namun,
Ketika hari berganti dan situasi tak kunjung membaik, ia mulai merasa terperangkap. Tidak ada pekerjaan yang bisa dilakukan, tidak ada alasan untuk keluar rumah, dan tidak ada teman yang bisa ditemui. Distraksi yang biasa ia andalkan kini hilang begitu saja. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Teddy terpaksa hanya bersama dirinya sendiri. Kamar apartemennya yang biasanya terasa seperti tempat singgah sementara, kini menjadi tempat di mana ia harus menghadapi sesuatu yang paling ia hindari, keheningan. Ia mencoba mengisi waktu dengan hal-hal kecil, merapikan meja kerja, menyortir pakaian, dan menonton film lama yang tersimpan di laptop. Tapi, setiap usaha untuk mengisi waktu hanya terasa seperti pelarian yang sia-sia. Di tengah keheningan itu, pikirannya mulai mengembara. Kenangan-kenangan masa lalu yang biasanya terkubur di bawah kesibukan, mulai muncul ke permukaan. Teddy merasa terpojok. Tanpa pekerjaan atau hiburan, ia tak punya tempat untuk melarikan diri dari pikiran-pikiran yang selama ini ia abaikan. Mengapa aku selalu merasa lelah? Apa sebenarnya tujuan hidupku? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantamnya dengan kekuatan yang tak pernah ia bayangkan. Setiap sudut ruangan terasa seperti cermin, memantulkan bagian-bagian dari dirinya yang tak pernah ia akui atau sadari. Ia mulai merasakan kecemasan yang tak ia mengerti. Seperti berada di tengah samudera luas tanpa arah, ia merasa kecil dan tak berdaya. Keheningan yang awalnya hanya terasa mengganggu, kini berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Itu bukan sekadar ketidakadaan suara, melainkan ruang kosong di mana ia harus berhadapan dengan segala perasaan yang selama ini ia tekan, kesepian, penyesalan, dan ketakutan akan masa depan. Namun, di tengah semua itu, ada sesuatu yang lain. Di balik kecemasan dan kebingungan, ada dorongan halus yang memintanya untuk berhenti melawan. Seolah-olah, keheningan ini bukan musuh, melainkan undangan. Sebuah ajakan untuk berhenti berlari dan mulai mendengarkan suara hatinya sendiri yang selama ini terbenam dalam kebisingan dunia. Di tengah keheningan yang memeluknya tanpa ampun, Teddy mulai mengalami momen-momen yang tak pernah ia duga. Duduk di ruang tamunya yang sepi, kenangan masa kecil datang menyelinap seperti angin lembut. Tiba-tiba, ia teringat sosok anak kecil dengan tangan berlumuran cat warna-warni, duduk di lantai dengan kanvas kecil. Itu dirinya, Teddy kecil, dengan mata berbinar, penuh mimpi menjadi pelukis suatu hari nanti. Apa kabarnya mimpi itu? Pikir Teddy dengan perasaan campur aduk. Selama ini, ia tak pernah lagi memegang kuas. Hidupnya perlahan terbentuk, bukan berdasarkan apa yang ia cintai, tetapi pada apa yang dianggap logis dan berharga menurut standar masyarakat. Ia mengejar gelar, bekerja di perusahaan besar, dan membangun jaringan profesional, tetapi jauh di dalam dirinya, ada sesuatu yang tidak pernah terasa utuh. Teddy tersadar, ia telah lama mengabaikan suara hatinya sendiri. Ia ingat, ada masanya ia begitu bahagia hanya dengan melukis pemandangan sederhana, tanpa peduli tentang seberapa sukses atau produktif karyanya. Dulu, hidup terasa penuh warna, bukan sekadar barisan target yang harus dicapai. Sekarang, semua itu seolah terkubur di bawah tumpukan ambisi dan ekspektasi. Di tengah keheningan, muncul pertanyaan yang tak bisa ia abaikan. Apa sebenarnya yang membuatku bahagia? Pertanyaan itu menancap dalam, seperti bisikan dari hati yang telah lama tak didengar. Selama ini, ia selalu berusaha mencapai kebahagiaan dengan pencapaian-pencapaian besar, promosi, bonus tahunan, dan pengakuan profesional. Tapi, apakah itu benar-benar kebahagiaan atau sekadar ilusi yang mengejar bayangan yang tak pernah nyata? Teddy bertanya lagi pada dirinya sendiri. Jika dunia benar-benar berhenti selamanya, apa yang ingin aku tinggalkan sebagai jejak hidupku? Pikiran itu membuat dadanya terasa sesak. Ia membayangkan hidupnya seolah film yang diputar ulang. Berbagai momen di mana ia lebih memilih bekerja daripada menemui teman, atau melewatkan liburan keluarga demi tenggat waktu. Apakah semua itu benar-benar sepadan? Pertanyaan-pertanyaan ini terus bergulir, membuatnya sadar
bahwa ada ruang kosong dalam dirinya yang tak bisa diisi dengan uang atau status. Sesuatu yang lebih dalam menuntut untuk diperhatikan. Panggilan hati yang selama ini ia abaikan. Ia mulai bertanya-tanya, apakah jalan yang ia tempuh benar-benar jalan yang ia inginkan, atau hanya cerminan dari harapan orang lain? Penyesalan mulai menyelinap masuk, seperti kabut tipis yang melingkupi pikiran. Ia mengingat betapa jarangnya ia menelepon orang tuanya, hanya menyapa seadanya di antara kesibukannya. Ia teringat pesan dari teman lama yang tak pernah ia balas. Ia sadar bahwa ada begitu banyak hubungan yang ia abaikan demi mengejar kesuksesan. Sekarang, dalam keheningan ini, semua itu terasa seperti kesalahan besar. Namun, di balik rasa penyesalan itu, muncul keinginan untuk memperbaiki. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Teddy merasa ingin kembali. Bukan kembali ke pekerjaan atau rutinitas lama, tetapi kembali pada orang-orang yang penting baginya dan, lebih dari itu, kembali pada dirinya sendiri. Ia merasa bahwa hidup yang ia jalani bisa diubah, bahwa ia masih punya kesempatan untuk memulai lagi, meski dari awal. Ia duduk di depan cermin dan menatap wajahnya sendiri, mencari sesuatu yang hilang. Sosok yang ia lihat bukanlah seorang profesional sukses atau karyawan teladan, melainkan seseorang yang rapuh dan lelah, tapi juga seseorang yang masih memiliki secercah harapan. Harapan untuk menemukan jalan hidup yang lebih selaras dengan dirinya. Saat kenangan-kenangan itu kembali menghantui, Teddy merasakan gelombang emosi yang sulit dibendung. Rasa kecewa, penyesalan, dan rasa bersalah bercampur menjadi satu. Ia melihat semua keputusan di masa lalu, pilihan untuk bekerja tanpa henti, hubungan yang ia abaikan, dan mimpi-mimpi yang ia tinggalkan. Seperti luka yang lama tertutup, tapi kini terbuka lagi. Kenapa aku dulu tidak melihat ini semua? Pikirnya dengan getir. Namun di tengah kekalutan itu, muncul kesadaran. Tidak ada gunanya menyalahkan diri sendiri. Apa yang sudah terjadi tak bisa diubah, dan hidup tak pernah menyediakan manual yang sempurna. Kita semua hanya berusaha sebaik mungkin dengan apa yang kita ketahui saat itu. Menerima kenyataan ini tidak mudah bagi Teddy, tapi ia sadar bahwa ini adalah langkah pertama untuk maju. Ia perlahan belajar untuk berdamai dengan masa lalunya. Kesalahan dan kegagalan yang ia alami bukanlah tanda bahwa hidupnya berakhir, melainkan bagian dari perjalanan yang membentuk siapa dirinya saat ini. Ia mulai memahami bahwa hidup bukan soal sempurna, tetapi tentang bagaimana kita terus tumbuh dan belajar dari setiap momen, bahkan dari luka. Dengan hati yang terbuka, Teddy berbisik kepada dirinya sendiri. Aku memaafkanmu. Itu bukan sekadar kata-kata, tetapi janji kepada dirinya untuk melepaskan beban masa lalu dan melangkah dengan lebih ringan. Di tengah momen-momen hening itu, Teddy menemukan sesuatu yang tak pernah ia duga. Keheningan bukanlah musuh, melainkan sahabat yang penuh kebijaksanaan. Selama ini, ia selalu menghindari keheningan, takut mendengar suara hatinya sendiri, dan takut berhadapan dengan rasa tidak puas yang tersembunyi di balik hiruk-pikuk aktivitas. Tapi sekarang, tanpa distraksi dan tanpa jadwal yang memburu, ia menyadari bahwa keheningan memberi ruang bagi sesuatu yang lebih dalam. Di sana, di dalam keheningan, ia menemukan suara kecil yang sering ia abaikan. Suara hati yang mengingatkannya pada hal-hal sederhana yang pernah ia lupakan. Rasa syukur atas hal-hal kecil, seperti secangkir kopi pagi atau senyum seseorang yang ia sayangi. Keheningan mengajarkannya bahwa kebahagiaan tidak perlu dicari di luar, melainkan bisa ditemukan di dalam, jika kita mau meluangkan waktu untuk mendengarkan. Ia mulai merasakan bahwa ketenangan bukan berarti kosong. Sebaliknya, dalam keheningan, ia merasakan kehadiran dirinya sepenuhnya, sebuah kesadaran yang membebaskan. Ia menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang mengejar tujuan, tetapi juga tentang menikmati setiap langkah perjalanan. Saat momen-momen refleksi semakin dalam, Teddy merasakan sesuatu yang berbeda. Rasa syukur. Bukan rasa syukur yang muncul dari pencapaian besar, tapi rasa syukur yang lahir dari keberadaan saat ini, bahwa ia masih hidup, masih bisa memperbaiki, dan masih punya kesempatan untuk mencintai dirinya sendiri. Ia juga mulai memahami bahwa tidak semua beban harus ia pikul. Ada hal-hal yang bisa dan perlu ia lepaskan.
ekspektasi yang tak lagi relevan, rasa bersalah yang tak perlu, dan ambisi yang hanya menyiksanya. Melepaskan tidak berarti menyerah, tapi memberi ruang bagi dirinya untuk bernafas dan memulai lagi. Teddy tersenyum tipis saat ia menyadari bahwa perjalanan hidupnya tidak pernah benar-benar terlambat. Tidak ada garis finish yang harus ia capai, hanya langkah-langkah yang perlu ia nikmati satu persatu. Kini, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu atau terperangkap dalam kekhawatiran tentang masa depan. Ketika kota mulai hidup kembali, aktivitas yang sebelumnya terhenti perlahan-lahan menggeliat. Orang-orang bergegas kembali ke rutinitas mereka. Jalanan kembali penuh sesak, dan suara bising kembali menguasai kota. Namun, bagi Teddy, dunia tak lagi terasa sama. Semua hal yang dulu tampak penting, kini tak lagi memiliki bobot yang sama. Ia berdiri di ambang dua pilihan. Kembali tenggelam dalam rutinitas lama atau memulai hidup dengan cara yang berbeda. Di tengah kebisingan dunia luar, suara hatinya kini lebih jelas. Ia tidak ingin lagi bekerja hanya demi memenuhi ekspektasi sosial dan mengumpulkan materi tanpa akhir. Kali ini, ia memilih pekerjaan yang lebih berarti, bukan sekadar menghasilkan uang, tetapi sesuatu yang membuatnya merasa hidup dan selaras dengan jiwanya. Teddy berhenti mencari validasi dari orang lain dan mulai mencari apa yang membuat dirinya utuh. Baginya, kesuksesan tidak lagi diukur dari jumlah nol di rekening bank, melainkan dari seberapa besar ia merasa damai dan bahagia menjalani hari-hari. Ketika orang-orang bertanya tentang pekerjaannya, ia kini menjawab dengan senyum. "Aku melakukan sesuatu yang kucintai." Langkah ini tidak mudah, tentu saja. Teddy masih harus beradaptasi dengan ketidakpastian dan menghadapi ketakutan baru. Namun, kali ini, ia tidak lari. Ia tahu bahwa hidup adalah tentang memilih apa yang benar bagi dirinya, bukan tentang mengikuti arus tanpa arah. Salah satu kesadaran terbesar yang Teddy dapatkan dari keheningan adalah betapa berharganya hubungan dengan orang-orang terdekat. Ia mulai menghubungi orang tuanya, sesuatu yang dulu sering ia tunda karena sibuk. Ketika ia menelepon dan meminta maaf atas waktu-waktu yang ia abaikan, suara ibunya terdengar terkejut, tapi penuh kehangatan. "Kami selalu menunggumu, Nak," kata ibunya. Teddy juga menghubungi teman-teman lama yang jarang ia temui. Dulu, setiap pertemuan terasa seperti kewajiban di sela-sela kesibukannya, tapi kali ini berbeda. Ia benar-benar hadir, mendengarkan cerita mereka dengan sepenuh hati. Ia sadar bahwa hubungan yang bermakna tidak dibangun dari pertemuan-pertemuan singkat, tetapi dari kehadiran yang tulus dan waktu yang diinvestasikan dengan cinta. Kini, Teddy membuat keputusan untuk meluangkan waktu bagi orang-orang yang benar-benar berarti baginya. Bukan karena kewajiban, tapi karena ia menyadari bahwa koneksi yang mendalam adalah salah satu sumber kebahagiaan sejati. Perjalanan Teddy menuju perubahan tidak berlangsung instan. Ada saat-saat di mana ia ragu, ada godaan untuk kembali ke kebiasaan lama. Tapi setiap kali rasa ragu muncul, ia mengingat apa yang ia temukan dalam keheningan. Bahwa hidup bukan tentang seberapa cepat kita berlari, melainkan tentang bagaimana kita menikmati setiap langkah yang kita ambil. Ia mulai belajar untuk lebih hadir dalam setiap momen. Menikmati aroma kopi di pagi hari, merasakan angin yang menyentuh wajahnya, dan tertawa lepas bersama orang-orang yang ia cintai. Ia tidak lagi terburu-buru menuju masa depan yang abstrak. Ia kini hidup dengan cara yang sederhana, namun penuh makna. Setiap hari adalah kesempatan baru, dan Teddy menyadari bahwa tidak ada langkah yang sia-sia. Bahkan saat ia melakukan kesalahan atau merasa tersesat, ia tahu bahwa itu semua adalah bagian dari perjalanan. Dalam perjalanan Teddy, ia menyadari bahwa banyak hal yang dulu dianggap penting ternyata tidak lebih dari ilusi yang diciptakan oleh tekanan sosial, status, uang, dan kesibukan yang konstan. Di tengah-tengah keheningan, ia menemukan bahwa kesuksesan sejati bukan tentang pencapaian besar yang dipamerkan kepada dunia, tetapi tentang kedamaian batin yang hanya bisa dirasakan sendiri. Untuk apa semua ini jika hatiku tak pernah tenang? Pikirnya. Ia akhirnya mengerti
bahwa hidup adalah tentang bagaimana kita menjalani hari-hari, bukan sekadar tentang apa yang kita miliki atau sejauh apa kita mencapai ambisi. Di balik segala pencapaian, ketenangan, dan rasa syukur menjadi ukuran paling murni dari keberhasilan. Setiap hubungan yang bermakna, setiap momen kecil bersama orang-orang terkasih, dan setiap detik yang ia habiskan dalam ketulusan kini terasa lebih berharga daripada prestasi karier apapun. Teddy menyadari bahwa kehidupan tidak harus penuh dengan kebisingan dan kecepatan untuk memiliki arti. Justru dalam keheningan itulah kita dapat mendengar suara hati dan menemukan apa yang benar-benar penting. Teddy mengerti bahwa selama ini ia takut pada keheningan, bukan karena keheningan itu buruk, tetapi karena keheningan memaksa kita untuk berhadapan dengan diri sendiri. Ia sadar bahwa ketakutan dan penyesalan yang muncul dalam kesendirian bukanlah musuh, melainkan kesempatan untuk mengenali dan menyembuhkan luka-luka batinnya. Kini, ia tak lagi merasa kosong saat dunia melambat. Ia memahami bahwa ketenangan bukanlah tanda kehampaan, tetapi ruang yang diperlukan untuk memulihkan diri. Dalam diam, ia belajar mencintai setiap aspek dirinya, termasuk kelemahan dan kekurangannya. Tak ada gunanya terus-menerus berlari, ia merenung. Karena tak peduli seberapa jauh aku berlari, aku tetap harus kembali ke diriku sendiri. Proses ini memberinya keberanian yang ia butuhkan. Keberanian untuk melepaskan apa yang tidak lagi selaras dengan jiwanya dan memulai dari awal. Baginya, melepaskan rutinitas lama bukan berarti menyerah, tetapi justru membuka pintu bagi kehidupan yang lebih otentik. Ia tak lagi merasa malu untuk mengejar mimpi-mimpi yang dulu dianggap tak masuk akal. Ia tak lagi takut untuk membuat perubahan, meski harus meninggalkan zona nyaman yang selama ini ia anggap aman. Ia paham bahwa hidup adalah perjalanan tanpa garis akhir yang pasti. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri dan memilih jalan yang lebih selaras dengan hati. Teddy akhirnya menyadari bahwa keberanian sejati bukan hanya tentang bertahan di tengah kesulitan, tetapi juga tentang berani mendengarkan hati dan mengubah arah jika diperlukan. Langkah demi langkah, Teddy berjalan perlahan, meninggalkan jejak baru dalam hidupnya. Dunia kini kembali bergerak, orang-orang kembali pada rutinitas mereka, dan hiruk-pikuk kota besar sekali lagi memenuhi udara. Namun, Teddy tidak lagi sama. Ia tidak lagi merasa tergesa-gesa untuk mengikuti arus yang tak pernah berhenti. Dulu, ia merasa harus berlari lebih cepat, bekerja lebih keras, dan mengejar lebih banyak hal agar merasa berharga. Tapi kini, ia menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan di kejauhan, melainkan pengalaman yang ditemukan dalam setiap detik yang dijalani dengan penuh kesadaran. Teddy mengerti bahwa hati adalah kompas sejati, dan hidup akan selalu terasa salah jika ia tidak mendengarkan panggilannya. Dalam keheningan yang dulu ia takuti, Teddy akhirnya menemukan kekuatan terbesar, keberanian untuk menjadi diri sendiri. Ia tidak lagi mencari validasi di luar dirinya, atau membandingkan jalannya dengan jalan orang lain. Kini, ia berjalan ringan, tanpa beban yang menekan, karena ia tahu bahwa kehidupan bukan tentang mencapai sesuatu dengan cepat, melainkan tentang menemukan kedamaian dalam perjalanan itu sendiri. Setiap pagi kini terasa berbeda. Teddy memulai harinya dengan rasa syukur, bukan untuk hal-hal besar, tetapi untuk setiap momen sederhana yang dulu terabaikan. Sinar matahari yang menembus jendela, secangkir kopi hangat, dan percakapan kecil dengan orang-orang di sekitarnya menjadi bagian dari kebahagiaan baru yang ia temukan. Ia tidak lagi mengejar sesuatu yang jauh di luar jangkauannya. Sebaliknya, ia belajar untuk menikmati apa yang ada di depan mata. Waktu kini tidak terasa seperti musuh yang harus dilawan, melainkan sahabat yang mengajarkan arti kehadiran. Ia paham bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk menciptakan kenangan, menyembuhkan luka, dan mengukir jejak kebaikan. Teddy tahu bahwa kehidupan tidak akan selalu mudah. Akan ada hari-hari ketika dunia terasa berat dan masalah datang silih berganti. Namun, kali ini ia tidak lagi takut. Saat dunia terasa berhenti lagi di masa depan, ia akan menyambut keheningan dengan tangan terbuka, karena ia telah belajar bahwa justru dalam heninglah ia menemukan arah.
Ia tak lagi merasa perlu memaksakan sesuatu untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Ia memilih hidup yang jujur, tanpa perlu topeng kebahagiaan semu. Hidupnya kini dipenuhi dengan makna, bukan karena semuanya berjalan sesuai rencana, tetapi karena ia telah berdamai dengan dirinya sendiri dan menemukan kebahagiaan dimanapun ia berada. Teddy kini melangkah dengan hati yang ringan, bukan karena dunia telah berubah, tetapi karena ia sendiri yang telah berubah. Setiap langkahnya membawa pesan bahwa hidup tidak perlu sempurna untuk bisa bermakna. Mendengarkan suara hati dan berani mengikuti arahnya adalah kunci untuk menemukan kebahagiaan sejati. Di tengah kesibukan dunia yang tak henti-hentinya bergerak, Teddy kini tahu bahwa keheningan bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang indah, awal dari sebuah kehidupan yang lebih penuh, lebih jujur, dan lebih bermakna. Dan dengan langkah yang pasti, ia berjalan maju, membawa harapan baru dan keyakinan bahwa setiap orang di dalam keheningan mereka masing-masing dapat menemukan jalan pulang menuju diri mereka yang sejati. Jika Anda menikmati kisah Teddy ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Bagikan juga pemikiran Anda di kolom komentar. Terima kasih atas dukungannya, dan sampai jumpa di kisah Teddy berikutnya.